Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsana rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Idil Akbar, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, NIM 1965 109. Mata kuliah Kajian Tafsir Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya di mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Materi saya yaitu Kitab Tafsir Quran Hakim karya Mahmud Yunus. Mahmud Yunus lahir di sebuah desa bernama Sungayang, tepatnya sejauh 7 km dari kota Batu Sangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar, dan 12 km dari pusat kerajaan Minangkabau, negeri Pagaruyung. Yunus lahir pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 1899 Masehi, bertepatan dengan 30 Ramadan 1316 Hijriah. Mahmud Yunus juga memiliki seorang adik perempuan bernama Hindun yang masih satu ibu. Ayahnya bernama Yunus bin Ince dari suku Mandaling. Ibunya bernama Hafsah dengan panggilan Posa dari suku Caniago. Hafsah ialah seorang ibu yang buta huruf karena sejak kecil tidak pernah mengenyam pendidikan di desanya. Kakek Hafsah merupakan seorang ulama yang terkenal bernama Syekh Muhammad Ali yang bergelar Engku Kolok, sedangkan bapaknya bernama Doyan Muhammad Ali. Doyan Muhammad Ali memiliki 5 orang anak, terdiri dari Hafsah yang menikah dengan Yunus bin Ince, Abdul Qadir, Badul Manan, Muhammad Esa, dan Sakdiah. Perjalanan hidup rumah tangga Mahmud Yunus memiliki 5 orang istri. Yang pertama yaitu Hajah Darisah binti Pangeran, berasal dari Payakumbuh. Dari pernikahan tersebut Mahmud Yunus dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Profesor Dr. Haji Kamal Mahmud yang dilahirkan pada tahun 1923. Selanjutnya Hajah Jawahir berasal dari Payakumbuh. Dari pernikahan ini Mahmud Yunus memiliki 5 orang anak. Di antaranya ialah Hajah Jawanis, Hafni, Haji Fakhruddin, Dr. Andes Haji Hamdi, dan Eli. Yang selanjutnya, yang ketiga, Karimah, dan memiliki seorang anak bernama Amlas. Pernikahannya dengan ketiga orang istri tersebut dilaksanakan sebelum Mahmud Yunus pergi untuk melanjutkan kegiatan belajarnya ke Mesir. Kemudian ketika Mahmud Yunus hendak berangkat ke Mesir,
ia menceraikan istri pertama dan ketiganya, Darisah dan Karimah. Selanjutnya yang keempat, Hajah Nurjani binti Jalil yang berasal dari Padang. Dari pernikahannya dengan Hajah Nurjani tersebut, Mahmud Yunus memiliki 5 orang anak. Di antaranya Fahri Mahmud dilahirkan tahun 1932 Hijriah. Suraya Nezli Harmani, Sufna dan Fahran. Pernikahan Mahmud Yunus dengan Hajah Nurjani ini dilakukan setelah kembali dari Mesir. Selanjutnya yang kelima, Hajah Darisah binti Ibrahim. Dari pernikahan tersebut, Mahmud Yunus dikaruniai 6 orang anak yang bernama Sofni. Meninggal pada saat masih bayi, lahir pada tahun 1939. Haji Yunus Mahbub lahir pada 29 November 1940. Hamdi lahir tanggal 1 Oktober 1942 Hijriah. Elina lahir tanggal 1 Februari 1946. Mahdiarti lahir pada tahun 1939 dan Chairi lahir pada tanggal 17 Januari 1951. Istri Mahmud Yunus yang kelima ini merupakan anak dari Mama Mahmud Yunus, yaitu Haji Ibrahim Sinaro Sati. Kita masuk ke perjalanan ilmiah dari Mahmud Yunus sendiri. Sejak kecil, Mahmud Yunus tumbuh dan berkembang dalam keturunan orang-orang yang paham dalam bidang agama, khususnya agama Islam. Karena alasan itu pula, Mahmud Yunus tidak pernah merasakan sekolah di bangku pendidikan umum. Sebagai putra kelahiran Minang, Mahmud Yunus tentunya tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan masyarakat yang teguh dalam memegang adat Minangkabau. Ketika berusia 7 tahun, Mahmud Yunus mulai melakukan kegiatan yang lazim dikerjakan oleh seorang anak laki-laki Minang pada saat itu, seperti pergi ke surau-surau untuk melakukan kegiatan belajar dan mengaji. Hal tersebut sesuai dengan falsafah yang dipegang teguh oleh orang-orang Minangkabau, yaitu adat Basandi Syara Basandi Kitabullah. Maksudnya ialah adat bersendikan syara bersendikan Kitabullah, yaitu Al-Quran. Mahmud Yunus belajar mengaji dan memperdalam ilmu dasar-dasar Islam di waktu malam dari satu surau ke surau lainnya. Kegiatan tersebut diawali dengan belajar kepada kakeknya, yaitu Muhammad Thoher bin Muhammad Ali. Pada saat Muhammad Yunus khatam Al-Quran, ia diberi tanggung jawab oleh kakeknya menjadi guru bantu yang mengajar anak-anak di surau, sembari mempelajari dasar-dasar tata bahasa Arab kepada sang kakek. Kemudian pada tahun 1908, masyarakat Nagari Sungayang bersepakat untuk mendirikan sekolah desa, tempatnya di surau masjid, tepat di bawah Balai Senayan. Selanjutnya yaitu karya-karya Mahmud Yunus. Dalam bidang tafsir, karya beliau seperti Juz Amma,
dan terjemahannya. Nah, yang pertama yaitu Al-Tarbiyah wal Ta'lim, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, metodik khusus pendidikan agama. Bahasa Arab yaitu Al-Muhtarat lil Muhtala'al Tala'ah wal Mahfuzot. Yang selanjutnya yaitu di bidang fikih dan hukum Islam. Terdiri dari hukum warisan dalam Islam, kumpulan doa-doa, mabadi al-fikih al-sanawi. Di bidang akidah dan akhlak yaitu akhlak bahasa Indonesia, beriman dan berbudi pekerti. Yang ketiga durus al-tauhid. Di bidang sejarah Islam yaitu beberapa kisah Nabi dan khalifahnya. Yang kedua yaitu khulasah tarikh hayat al-Ustaz Muhammad Yunus. Bidang pendidikan, di bidang perbandingan agama yaitu ilmu perbandingan agama, al-adyan yaitu tentang agama-agama. Bidang dakwah, pedoman dakwah Islamiyah. Selanjutnya yaitu di bidang ilmu jiwa yaitu ilmu al-nafsi yaitu ilmu jiwa, buku tentang pemikiran. Selanjutnya yaitu mari kembali ke Al-Quran. Selanjutnya yaitu al-syuhur al-arabiyah fi bilad al-islami. Dari karya-karya Mahmud Yunus di atas dapat kita lihat bahwa beliau memang seorang tokoh dengan keilmuan yang komprehensif. Artinya kemampuan beliau dalam bidang agama dan keilmuan lainnya tidak diragukan lagi. Bahkan beliau, kita cermati karya-karya yang beliau tulis sangat lengkap, dimulai dari pendidikan tingkat dasar sampai kepada pendidikan tingkat perguruan tinggi. Kita masuk yang selanjutnya yaitu posisi Mahmud Yunus di antara ulama-ulama Nusantara. Posisi Mahmud Yunus di antara ulama-ulama Nusantara sepertinya tidak dapat dipandang hanya dengan sebelah mata saja. Hal tersebut dapat dilihat dari karya-karya beliau dan keikutsertaannya pada setiap perkumpulan yang dilakukan oleh para ulama-ulama pada masa itu. Tidak hanya itu, Mahmud Yunus juga sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan Islam. Setelah kepulangnya dari Mesir, Mahmud Yunus lebih memfokuskan diri sebagai seorang guru atau pendidik. Yunus pun banyak mendirikan berbagai institut serta memperbaharuinya dengan tujuan untuk mengedepankan pendidikan rakyat pribumi yang pada saat itu mengalami diskriminasi dan diabaikan oleh penjajahan di Indonesia. Selanjutnya, melalui Majelis Tinggi Minangkabau, inilah Mahmud Yunus menjadi salah seorang delegasi alim ulama Minangkabau untuk menghadiri perkumpulan muktamar alim ulama yang diselenggarakan di Singapura bersama dengan Syekh Haji Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Haji Ibrahim Musa, Sultan Mansur, dan Haji Sirajuddin Abbas. Setelah Indonesia merdeka, Mahmud Yunus pun masih fokus kepada kegiatannya sebagai seorang pendidik
dan juga menjadi pemimpin beberapa pengajian tinggi di Indonesia. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.